Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pencinta hikmah yang dimuliakan Allah, kembali kali ini saya sampaikan kelanjutan belajar ilmu tajwid. Pada kesempatan yang lalu saya sampaikan tentang sudah sampai pada pembahasan izhar. Izinkan saya mengulangi sedikit tentang izhar. Ialah bahwa izhar itu dalam pengertian ilmu tajwid artinya jelas. Secara terminologi, bahwa izhar itu adalah membaca dengan jelas atau menjelaskan atau menampakkan bunyi nun mati atau nun sukun dan tanwin saat bertemu dengan huruf-huruf izhar. Adapun huruf izhar itu ada 6, yaitu alif, ha, kha, ain, arin, ha. Kemarin saya sampaikan nazam, sejenis syair tentang kita bagaimana bentuk jelas bunyi nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf izhar. Saya ulangi satu nazam: a, an, u, an, ani, a, na, minal, mu'ni, ma'i, an, ani, a. Jadi an, a itu. Kalau dalam bahasan dalam contoh izhar misalnya min syarri hasidin idza hasad. Jadi din i. Din ketemu alif. Nah, itu nyata bunyi tanwinnya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta. Jadi mun ha itu, mun ketemu ha itu jelas. Jelas itu artinya tidak dengung atau tidak lebur atau tidak antara tidak lebur dan tidak tersembunyi bunyinya, tapi jelas. Fi jannatin aliyah, tin aliyah, tin aliyah, ata'an hisaba. Ata'an hisaba. Jadi anhi. Ajrun ghairu mamnun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Tanwin ketemu huruf gha atau ghain. Dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Dzarratin khairan yarah. Tin kha itu izhar. Nah, banyak contoh dalam Al-Quran, tapi kita langsung saja kepada sekalian ya, supaya kita menyebutkan izhar itu kena atau tepat ya. Huruf izhar disebut izhar halqi. Izhar halqi. Izhar halqi itu adalah hukum bacaan nun mati atau nun sukun dan tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf halak. Halak itu artinya kerongkongan atau tenggorokan. Nah, huruf halak ini ada 6 dan dibagi 3. Yang pertama adnal halak atau pangkal tenggorokan. Ya, bunyi di sini ha, udah agak ke dada. Ha, a, pangkal tenggorokan di sini. Nah, tadi contoh misalnya yang itu salamun hiya hatta. Nah, qaryatin ahlaknaha min qaryatin ahlakna atau azabun alim. Aha di sini.
Dia disebut dengan pangkal tenggorokan, huruf pangkal tenggorokan. Lalu ada namanya wastul halq, jadi di tengah-tengah tenggorokan. Hurufnya ain ha, ain ha, a jadi sini tempatnya, a ha. Kalau a ha di sini dia udah agak dekat ke dada, tadi di pangkal tenggorokan, a ha. Nah, kalau wastul halq itu, wastul halq itu di tengah tenggorokan, hurufnya ain. Kalau kita ambil contoh misalnya min ainabin. Nah, min ainabin. Nah, min haisu. Min haisu. Jadi itu nun sukun ketemu ha. Nun sukun ketemu ain. Nah, min ainabin. Nah, atau dalam contoh lain misalnya ghafurun halim. Innallaha ghafurun halim. Ya, yang kita tekankan bunyi itu, bunyi tanwin atau nun, bukan lagunya dulu. Kemudian sami'un alim, sami'un alim, un itu jelas. Sami'un alim itu wastul halaq atau huruf di tengah-tengah tenggorokan. Lalu berikutnya aqsal halqi atau ujung tenggorokan. Hurufnya gha ha. Sudah mendekat ke pangkal lidah di sini. Gha kha. Gha kha. Kalau kita ambil contohnya misalnya min khasyatillah, min khasya, min khas, min khas. Atau fadzan ghalidha, fadzan gha. Nah, fadzan gha, an huruf za itu ketemu gha. Atau contoh lain misalnya haliman ghafura, haliman ghafura, haliman ghafura. Atau misalnya kalimat min kalimatin khabisatin, tin kha, man gha, gharan ghuran ghani gharna minal mughni maghiran ghani gha. Ya, jadi ada adnal halqi atau pangkal tenggorokan udah ke ujung dada, ha, a. Lalu wastul halqi yaitu di tengah tenggorokan, a, ha. Ini sebenarnya sudah sambil ke makhraj, tempat keluarnya huruf. Dan aqsal halqi atau ujung tenggorokan ke pangkal lidah itu gha, kha, ghain, kha. Ingat, bunyi nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar. Itu yang ditekankan bunyi, artinya membaca dengan jelas atau menyebut dengan jelas bunyi nun sukun atau nun mati dan tanwin saat bertemu dengan huruf halqi, disebut dengan izhar halqi. Nah, ya, kalau izhar itu kita masih bicara nun mati. Nanti di bicaraan di hukum lain, nanti hukum mim sukun ada izhar syafawi. Nah, nanti kita sekarang masih dalam pembicaraan pembahasan hukum nun mati atau tanwir bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Yang pertama bertemu dengan huruf izhar. Nah, hukum nun mati bertemu huruf halqi disebut dengan izhar halqi atau huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan yaitu pangkal
tengah dan ujung tenggorokan. Baik, itu tentang izhar halqi. Berikutnya kita masuk ke pelajaran ikhfa. Ikhfa itu, khafi itu artinya sembunyi atau samar. Jadi hukum nun mati atau tanwin itu dibaca secara samar atau secara sembunyi. Nah, apa yang dibaca secara samar? Yaitu bunyinya nun sukun atau nun mati dan tanwin. Kapan? Nah, apabila bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Nah, hukum tajwid terkait dengan ikhfa ini dia mesti panjang atau bermad, dia memiliki mad, memiliki jarak bacaan. Nah, ya. Jadi ikhfa, hukum nun mati yang bertemu dengan huruf ikhfa ini disebut dengan ikhfa hakiki. Nanti dalam hukum huruf mati lain ketemu huruf lain ada ikhfa yang lain namanya. Ada ikhfa syafawi nanti. Sekarang bahas kita hukum nun mati dulu. Adapun huruf ikhfa itu ada 15. Ta, sa, jim, dal, dha, zal, zai, sin, shin, sod, do, po, zo, fa, qaf, kaf. Nah, itu. Kali ini saya memberi contoh dulu. Nanti ada pembagian ikhfa itu dari segi panjangnya. Panjang apa? Panjang samarnya bunyi nun sukun atau tanwin itu kepada 3. Sekarang saya beri contoh dulu. Ya. Misalnya huruf apa tanwin bertemu dengan huruf dal misalnya. Mimma indafiq. Atau jadi ketika in ketemu dal itu tidak jelas, dia disamarkan, disembunyikan. Disembunyikan ke mana? Nanti sembunyi akan masuk ke huruf dal. Mimma indafiq. Jadi mimma jadi dia samar, dia tidak ke an, tidak ke dengung gitu, tidak ke idgham, tidak masuk ke huruf, belum masuk. Jadi antara idgham dan izhar itu namanya samar atau sembunyi. Mimma jadi lidah itu didekatkan ke tempat keluarnya huruf ikhfa. Kalau da itu huruf di ujung langit-langit dan pangkal gigi. Da. Mimma indafiq. Nanti pas mau nyebut da, bunyi in itu dimasukkan ke huruf. Ya. Jadi menjelang masuk ke huruf baru dia jelas. Mimma indafiq. Min syai' wala in qulta kullan darabna fa in jaa. Nanti minimal sepertiga dari panjang itu nanti masuk ke huruf, misal ja, awalnya samar dia, fa in ja'uka falan tamlika dzurriyatan, 'Dzurriyatan, 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 'Dzurriyatan,
likullin ja'alna mansaka, likullin ja'alna, jadi lin ke jim, min zahabin, min za, jadi ke ujung habis madnya ikhfa itu masuk ke huruf za kalau za, dan seterusnya ada 15 ya. Nanti kita perdalam. Sekarang saya sebutkan dulu ya, ikhfa hakiki ini atau bunyi nun mati ketemu bunyi nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang 15 tadi, itu disebut dengan ikhfa hakiki. Karena nanti juga ada ikhfa syafawi, tapi itu tidak dihukum nun mati atau tanwin. Ikhfa hakiki ini terbagi tiga, yaitu pertama ikhfa kubro, yaitu samar atau sembunyinya bunyi nun mati atau sukun tanwin. Nah, lama atau lebih panjang matnya itu. Jadi ini pembagiannya dari segi lamanya samar atau matnya samar itu. Nah, bacaan ikhfa ini, matnya ikhfa ini antara 2 sampai 6 harokat. Pilih. Jadi seorang qori misalnya mau baca 1,5 alif atau 3 harkat. Ya. 1,5 alif atau 3 harkat. Maka ikhfa kubro ini 2/3 dari keseluruhan panjang ikhfa. Misalnya seorang qori dalam membaca ayat yang hukum ikhfanya mau ambil dia misalnya 6 harokat, maka 4 harokat dia mesti ikhfa atau samar. Kayak tadi hurufnya itu ta dal to, ta dal to. Mantaba, jadi itu saya ambil 6 harokat. Mantaba, jadi 2 harokat atau 1 alif masuk ke huruf ta, 4 harokatnya samar. Min, ini nun mati ketemu dal. Min dabbah ya, jadi nun mati ketemu dal. Kalau qori itu mengambil 3 harokat, maka 2/3-nya atau 1 alifnya itu samar. Misalnya gini, 3 harokat itu 3 ketukan, tuk 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 gitu. Min dabbah itu saya ngambil 1,5 alif atau 3 harokat. Kalau ngambil 6, min dabbah, min, kedengaran terasa itu mau masuk ke huruf dal atau ke huruf ta itu terasa bunyinya. Min dabbah. Nah, gitu. Kalau ambil misalnya huruf to, dzurriyatan, dzurriyatan thayyibah. Jadi situ saya ambil misal contoh 6 harokat, tan, an ketemu to itu 4 harokatnya atau 2 alif itu samar apabila mau ambil bacaannya yaitu 6 harokat panjangnya atau dzurriyatan thayyibah. Nah, gitu. Jadi samar dia. Samar itu antara idgham dan izhar. Kalau idgham masuk ke huruf, izhar itu nyata. Jadi ikhfa itu tidak nyata, tidak masuk. Tapi nanti ketika sudah mau masuk ke huruf, kalau ikhfa kubro ini 2/3, nanti baru masuk ke huruf. Lalu yang kedua ikhfa wusto. Ikhfa wusto ini 10 hurufnya, yaitu selain ikhfa kubro ta dal to, dan selain ikhfa sugro yaitu qaf dan kaf. Nah, ikhfa
gusto ini samarnya setengah. Misalnya kita mau ambil 4 harokat, maka samarnya itu 2 harokat atau 1 alif. Nah, hurufnya apa? Selain huruf ta, dal, to, dan selain huruf qaf dan kaf. Misalnya tanwin ketemu dot, tanwin ketemu shin. Misalnya saya ambil contoh ya, 4 harokat atau 2 alif, maka panjang lama samarnya itu 2 harokat atau 1 alif. Min syai, min syai itu 2 alif. Min syai, 1 alif itu 2 harokat, seperti baca mada, itu 2 ma itu satu alif karena mat tabi'i. Min, jadi setelah samar masuk, menjelang setelah samar, lepaskan samarnya, ancer-ancer masuk ke huruf sin. Min syai, nah, itu contoh 10 huruf ikhfa wusto namanya. Ikhfa hakiki wusto, tadi ikhfa hakiki kubro. Nah, sekarang ikhfa hakiki sugro, yaitu panjangnya atau matnya samar itu sepertiga. Misalnya kita nun mati ketemu qaf, kita mau baca misalnya 4 harokat atau 6 harokat lah mudah ngukurnya. Jadi samar sedikit langsung masuk ke qaf. Kalau masuk ke qaf itu nada-nada rada-rada dengung gitu. Min qablu, min qablu, jadi samarnya sedikit. Minka, jadi seolah dengung, padahal dia match bunyi nun mati ketemu kaf seperti dengung. Itu namanya memanjangkan masuknya dan menyedikitkan samarnya. Kita bisa perdalam ini dengan contoh-contoh yang lebih banyak lagi. Sementara itu yang dapat saya sampaikan bahwa kali ini kita membahas tentang ikhfa. Ikhfa huruf 15, lalu dari segi panjangnya dibagi 3, yaitu kubro, wusto, dan sugro. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.